One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Aprilia, NIM 120220105 dari TPB 51, mata kuliah PKS. Untuk memulai program, kita ketik include iostream include string using namespace in main. Selanjutnya, kita ketik code, di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat complete file. Setelah itu, ketik end untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya, kita ketik in pilihan di mana digunakan untuk memilih antara nomor-nomor berikut. Deklarasi do sebagai program perulangan. Setelah itu, ketik code pilihan Anda 1, 2, 3 untuk ditampilkan atau output data. Pilihan ke-1 yaitu untuk mencari nilai dari momentum. Kemudian, masukkan rumus dari momentum. Deklarasi if, else, dan if merupakan program percabangan. Fungsi chain dalam pemrograman yaitu input data. Selanjutnya, pilihan kedua yaitu menghitung nilai massa. Kemudian, masukkan rumus menghitung nilai massa. Setelah itu, pilihan ketiga yaitu menghitung nilai kecepatan. Selanjutnya, masukkan rumus kecepatan. Kemudian ketik if else pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, dan 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Dan untuk mengakhiri program, ketik end. Kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar, dalam menghitung dan mencari nilai pada momentum. Selanjutnya, kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run untuk mengetahui apakah program yang kita input sudah benar atau tidak. Saat sudah di-compile and run, maka tampilannya akan seperti ini. Masuk ke program compile and run. Untuk pilihan pertama, kita mencari momentum. Masukkan nilai momentumnya, misalnya 15. Kecepatan, kita masukkan 20. Hasil yang didapat 300 kg meter per second. Jika ingin mengulang, ketik ya. Sekarang kita mencari massa. Masukkan nilai, masukkan V. Hasilnya 2,5 kg. Jika ingin mengulang, ketik ya. Sekarang mencari nih kecepatan, memasukkan nilai P, lalu M. Hasilnya 1,42857 meter per second. Jika ingin mengulang, ketik ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart, materi tentang momentum. Pertama-tama, di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian, di sini saya akan menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya akan membuat konsep variabel string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada code sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Kemudian juga panah ini atau biasa disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama ada output 1 yaitu momentum, selanjutnya ada output 2 yaitu massa, dan output 3 yaitu kecepatan. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita
pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung momentum. Di sini kita akan meminta untuk memasukkan massa dan kecepatan sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari momentum tersebut. Kemudian, kita masuk pada pilihan kedua, yaitu mencari nilai massa. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai massa seperti yang saya masukkan di sini. M sama dengan P atau V. Selanjutnya, masuk pada pilihan ketiga, yaitu mencari nilai kecepatan. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari mencari nilai kecepatan tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu sign yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam satu variabel. Dan yang terakhir yaitu jikalau kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1 sampai 3, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya dan tidak atau pilihlah tidak. Baiklah, sekarang kita akan run flowchart. Pertama, kita akan mencari momentum, lalu masukkan M. Masukkan V, nilai P sama dengan 120 kg M meter per sekon. Yang kedua, kita akan mencari massa, masukkan P, masukkan V, nilai M 5 kg ketika jika ingin mengulang. Sekarang kita akan mencari kecepatan atau V. Masukkan P, masukkan M, nilai V 2 meter per sekon. Ketik ya jika ingin mengulang. Jika salah, akan terdapat tulisan error di sini. Sekian penjelasan flowchart momentum dari saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang matematika dasar. Materinya tentang bangun datar. Pertama-tama, untuk memulai program, kita ketik include iostream, include string using namespace, std, int main. Selanjutnya, kita ketik code, di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Setelah itu, ketik end untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian, saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Fungsi sin dalam pemrograman yaitu input data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya akan mengambil sisi dan hasilnya. Selanjutnya, kita ketik if sebagai pilihan, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Setelah itu, ketik code pilihan Anda 1, 2, 3, 4 untuk ditampilkan atau output data. Kemudian, masukkan rumus luas persegi. Deklarasi if, else, dan if merupakan program percabangan. Fungsi sin dalam pemrograman yaitu input data. Selanjutnya, pilihan kedua yaitu menghitung luas persegi panjang. Kemudian, masukkan rumus luas persegi panjang. Setelah itu, pilihan ketiga yaitu menghitung luas jajar genjang. Selanjutnya, masukkan rumus luas jajar genjang. Kemudian, ketik if, else, pilihan keempat untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, 3, dan 4, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Kemudian, di sini ada else, lalu ada pilihan code untuk mengulang atau tidak, dan terakhir ada while, yaitu sebagai perulangan juga tergantung ingin diulang ya atau tidak program yang sudah kita jalankan tersebut. Kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dalam menghitung bangun datar. Selanjutnya, kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run untuk mengetahui apakah program yang kita input sudah benar atau tidak. Saat kita sudah compile and run, maka tampilannya akan seperti ini. Masuk ke program compile and run. Selanjutnya, kita akan menghitung luas persegi. Masukkan sisi. Luas persegi dengan sisi 10 yaitu 100 cm. Ulang ya atau tidak ya.
Selanjutnya, menghitung luas persegi panjang. Masukkan angka, masukkan lebar, luas persegi panjang 40 cm. Ketik ya. Selanjutnya, menghitung luas jajar genjang. Masukkan alas, masukkan tinggi, luas jajar genjang 72 cm. Ketik ya. Selanjutnya keluar. Sekian perhitungan luas bangun datar dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart materi bangun datar. Pertama-tama, di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan dan ulang. Kemudian ada code sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, NIM, dan kelas saya sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya, di sini kita lihat ada bulatan atau yang biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam suatu halaman. Kemudian ada juga panah ini atau biasa disebut dengan flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama ada output 1 yaitu luas persegi, selanjutnya ada output 2 yaitu luas persegi panjang, dan output 3 yaitu luas jajar genjang, dan ditambah dengan output yang keempat yaitu keluar. Jika ingin keluar dari program dan juga output pilihan sebagai pendeklarasian untuk memilih pilihan program yang ingin kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian, saya akan memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya, di sini kita masuk pada pilihan pertama, yaitu menghitung luas persegi. Di sini, kita akan meminta untuk memasukkan sisi persegi itu tersendiri sebagai rumusnya, agar dapat mencari nilai luas persegi tersebut. Kemudian, kita masuk pada pilihan kedua, yaitu mencari luas persegi panjang. Di sini kita akan meminta untuk memasukkan rumus persegi panjang seperti yang saya masukkan di sini, dalam kurung, yaitu P kali L. Selanjutnya masuk kepada pilihan ketiga, yaitu rumus luas jajar genjang. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus luas Di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari luas jajar genjang tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan, serta menyimpulkan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan yang terakhir, yaitu pilihan keempat. Jikalau kita ingin mengulang program tersebut, kita memasukkan pilihan selain 1-4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya dan tidak. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Selanjutnya kita akan run. Pertama, kita akan menghitung luas persegi, masukkan sisi, luas persegi panjang dengan sisi 12, 144 cm. Ulangi ya atau tidak, tik ya. Selanjutnya, luas persegi panjang, masukkan panjang, masukkan lebar,
Luas persegi panjang 72 cm. Ulang ya atau tidak. Selanjutnya luas jajar genjang. Masukkan alas. Tinggi. Luas jajar genjang 60 cm. Lalu keluar. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.